Kalau sebuah buku disebut white paper, seharusnya ia menjelaskan bukan menuduh, menerangi bukan mengaburkan. Tapi yang satu ini justru kebalikannya. Mari kita dengar Bung Aristo membongkar apakah Jokowi white paper benar-benar riset ilmiah atau hanya opini politik yang dikemas seolah-olah akademik. Ini dia videonya. Saya mengerti tadi Bang Sangaji mengatakan ini adalah upaya hukum ya, walaupun kita bisa kategorikan sebagai backdoor appeal. Nggak apa-apa, sah saja. Backdoor appeal itu artinya mau memindahkan persoalan pidana ke Mahkamah Konstitusi. It's okay sebenarnya, nanti tinggal diuji argumentasinya. Nah yang kedua, justru saya mau masuk ke logika argumentasinya. Tapi sayangnya nih Bang Sangaji bukan kuasa hukum di MK ya. Saya baca permohonannya nggak ada nama Bang Sangaji ya. Karena saya mau tanya nih sebenarnya logikanya gini. Yang mau diuji sederhana, saya sederhanakan saja. Yang mau diuji itu kan dua rezim pasal ya. Satu pasal tentang pencemaran nama baik, kedua pasal tentang manipulasi data, integritas data di Undang-Undang ITE. Nah, RRT ini mau mengatakan, "Hey, pasal-pasal ini harus dibatasi dong." Dengan apa? Kalau misalnya ada orang yang melakukan riset dengan tujuan niat baik, bahasanya itu bona fide. Ya, tujuan niat baik itu tidak boleh dong dipidanakan. Nah persoalannya, ini saya tidak punya tendensi kemana-mana ya, saya murni membedah logika hukumnya. Persoalannya di permohonan itu tidak dijelaskan pertama, apa itu maksudnya riset, apa itu definisi riset. Saya tahu mungkin maksudnya analisa tadi 11.000%, 99% itu di Jokowi white paper itu mau mengatakan bahwa ini loh riset. Ya tapi di situ dalam permohonan itu tidak ada diskusi apa sih itu riset sebenarnya. Ya, karena gini, saya lihat juga di buku Jokowi white paper itu, saya baca ya, ada statement-statement, nanti ini bisa ditanggapi ya, statement-statement yang sifatnya absolutisme, ya, kayak 11.000 triliun barusan, kemudian rekayasa, manipulasi yang sifatnya deklaratif, mengumumkan, ya, sifatnya bukan probabilistik. Riset itu kan harus dikatakan scope and limitation-nya apa, batasan-batasannya apa, dan riset itu mungkin saya bisa salah. Tapi ini nggak ada, tidak ada di dalam permohonan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, inilah yang membuat nanti Mahkamah Konstitusi hakimnya berpikir, wah ini mau memindahkan peradilan perkara pidana ke sini nih. Nah, itu bisa dijelaskan nggak? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu riset, kenapa tidak dijelaskan, dan apa itu niat baik? Karena riset itu bukan persoalan niat baik. Riset itu justru curiosity dari awal. Lah ada metode-metodenya ya dalam riset. Nah, yang terakhir itu tidak jelaskan juga. Jadi kan memang di permohonan Mahkamah Konstitusi itu kan menceritakan kan ya bagaimana pasal-pasal itu dipakai untuk mengancam kebebasannya. Tetapi juga yang mengusik saya tadi soal riset, definisi white paper itu juga. Apakah white paper itu riset? Kalau kita lihat sejarahnya, white paper itu adalah sebenarnya alat justifikasi kebijakan. Dan saya baca nih Jokowi white papernya, kok tidak dijelaskan apa sih maksudnya white paper. Sebagai contoh nanti bisa di Google, white paper yang terkenal tuh Churchill's white paper tentang Inggris, kedudukan Inggris, ya posisi politik Inggris terhadap Palestina. Nah, itu white paper. Posisi Inggris terhadap Brexit itu white paper. Kalau yang white paper Jokowi beda. Nah itu dia, ini kan Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi kan mau mengatakan white paper ini karya ilmiah loh, kan begitu, makanya tolong saya jangan dipidanakan, kan begitu kliennya Bang Sangaji. Nah tapi tidak didiskusikan kenapa white paper ini bisa dikategorikan sebagai karya ilmiah. Apa definisi karya ilmiah, pakai definisi literatur mana, riset mana. Kalau argumen itu tidak bisa dijelaskan, berarti kemungkinan besar akan mentah di Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan besar akan dipertanyakan, pasti akan dipertanyakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, yang pertama ditanya memang betul kata Bang Sangaji, apa sih kerugian konstitusionalnya, ya, kerugian langsungnya, iya. Sehabis itu lewat yang kedua, ini mau menguji karena kamu kena kasus, sederhananya ya, apa mau menguji karena untuk kepentingan umum, kemaslahatan bersama, itu pertanyaan keduanya, tes keduanya. Nah, di tes keduanya itu pasti MK akan mempertanyakan, ini riset apa bukan sih? Apa maksud kamu riset? Bagaimana kejadiannya riset itu dipidanakan, tapi itu hilang. Ini pertanyaannya sederhana tapi sangat tajam dan dalam ya Bang ya. Itu hilang. Saya lihat di konstruksinya hilang.